Ya. Ya wes Gitu Pak kan Edi, bisa monggo. jadinya. Pak Edi siapa ininya? Observernya Pak? Pak Prasojo kayaknya. Pak Prasojo Oh dengan? iya Pak, Pak Eki. Oke, oke. Dengan saya, Pak. Ya, Oke, monggo. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mulai ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana wabarakatuh. kabarnya anak-anak? Sehat Baik, semua? Pak. Alhamdulillah, Sehat Pak, Alhamdulillah. baik. Pak. Alhamdulillah, Ketemu luar lagi ya biasa. hari ini. Materi animasi 2D. Kemarin kita masuk ke materi yang terakhir untuk di frame. Sekarang kita masuk ke bahasan baru ya. Kita akan masuk bahasan baru. Oke, sebelum mulai, saya minta salah satu untuk pimpin berdoa. Silahkan Pak Eksi, pimpin doa. Nice. Silahkan. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, semoga kita diberikan kemudahan untuk dapat menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya lihat yang hadir hari ini ada 2 orang yang tidak hadir. Siapa ya nih yang nggak hadir? Ada yang Didin tahu? Pak, Didin. Oh, Didin Sama gimana? Apa Imelda, kabar? Pak. Nah, Didin sama Imelda. Didin masih kayaknya tadi malam main game ya. Cuman nggak Wah, datang sekarang. terlambat masuk berarti nih. Kehabisan pulsa lagi jangan-jangan. Oke, 2 orang yang nggak hadir ini, yang lainnya sudah lengkap. Eh, kita akan mulai materi hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, minggu lalu kita terakhir membahas tentang frame by frame. Ada yang tahu apa arti frame by frame kemarin? Masih ingat? Ada? Udah Pak, Ya, silahkan. Siapa yang tahu kemarin materi saya frame by Pak. frame? Frame by frame, animasi frame by frame adalah animasi yang itu Pak, yang dimasukkan gambar per frame. Ya, Satu betul. satu Jadi, sesuai gerakan gitu ya Pak. ya, betul. Jadi, kalau kita membuat animasi, gambar bergerak, dibuat satu persatu gambar bergeraknya, itu disebut juga frame by frame. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Materi baru ini eh, tentang twinning. Kemarin kita masih satu frame. Sekarang kita masuk di twinning. Nah, sebelum tujuannya adalah biar kalian tahu perbedaan nanti teknik pembuatannya. Animasi itu banyak, terus kalian tahu perbedaannya, tahu cara bikinnya, eh, dan bisa berkreasi dengan teknik-teknik animasi yang sudah saya ajarkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, mungkin ada yang udah tahu belum apa sih twinning itu? Saya kasih ini dulu ya, post test ya, pretest ya. Nanti diisi sesuai dengan eh, yang kalian tahu saja, Baik Pak. diisi sebentar 5 sampai 7 menit. Udah sampai karena ini soalnya esai 3. Nanti eh, dikirim ya. Baik Oke, Pak. Baik, Pak. soalnya ntar saya share dulu.
Ini aku. Ini. Nah ini, kalian isi, jangan lupa kasih nama, ya. Nanti kirim di Google Class. Nanti kirim di Google Class-nya ya. Oke. Kalian cari dulu. Nah, nanti kalau sudah kirim di Google Class. Frame memory. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan apa itu animasi twinning. Karena sebelumnya kalian membuat animasi frame by frame, saya kasih lihat dulu hasil yang kemarin ya. Nih, kalian bisa lihat ada teman kalian nih bikinnya kreatif, gerakannya banyak. Saya kasih lihat dulu. Nah ini teman kali saya share hasil teman kalian yang kemarin bikin, lumayan bagus. Saya kasih lihat. Nah ini gerakannya, ini frame by frame ya, jadi gambarnya satu-satu tuh. Kelihatan ya? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah ini bagus nih gambarnya beberapa. Nah ini yang minggu lalu frame by frame. Frame-nya banyak. Jadi masing-masing gambar yang bergerak dibuat satu-satu. Nah sekarang kita masuk ke teknik baru yang yaitu teknik twinning. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu teknik twinning. Ya. Oh ya, nanti kalau kalian sudah belajar teknik twinning ini, kalian bisa membuat animasi lebih kreatif lagi dan bisa lebih berimajinasi dengan animasi yang kalian buat. Twinning itu adalah proses perubahan, ya, bergeraknya itu dilakukan oleh komputernya atau dilakukan oleh softwarenya, ya. Perubahannya ini kelihatan ya, anak-anak, presentasinya sebelum saya terusin. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Saya akan jelaskan coba. Twinning itu proses perubahan yang tidak menggunakan frame-frame berurutan, tetapi kita hanya menentukan posisi awal atau keyframe awal dan keyframe terakhir. Seperti itu. Nah, nanti softwarenya itu akan membuat sendiri frame-frame baru awal dan posisi akhir. Twinning itu ada beberapa. Nanti kita pelajari semua. Untuk awal kita pelajari 2 dulu nanti ya. Kita pelajari 2 dulu. Jadi nah ini kita cara kerjanya ya. Ada objek awal, terus kita tentukan objek akhir. Nah, nanti gerakannya di antara objek awal dan objek akhir itu akan diatur oleh softwarenya sendiri di flash, ya. Gerakannya akan lebih halus, perubahannya akan lebih teratur karena yang mengatur adalah komputernya atau Adobe Flash-nya. Nah, macam-macam teknik twinning itu ada 5 yang biasa dipakai, ya. Di Adobe Flash yang biasa digunakan dalam teknik twinning itu ada 5. Ada motion twin. Ini kalau motion twin yang berubah hanya posisi dan skala, ya.
posisi, berubah dari kiri ke kanan, atas ke bawah, terus juga skala itu misalnya dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, seperti itu. Nah, itu biasanya menggunakan animasi motion twin. Terus kita coba juga ada animasi shape twin. Shape twin itu dia berubah bentuk, berubah menjadi bentuk lain, bentuk shape sederhana atau bangun ruang yang sederhana. Misalnya dari kotak menjadi bulat, menjadi segitiga, seperti itu. Itu shape twin. Dan juga bisa merubah warna. Misalnya tadinya kotaknya warnanya merah. Terus kita rubah menjadi warna biru misalnya. Itu nanti komputernya akan otomatis merubah warnanya. Jadi kita tidak perlu merubah dalam frame satu persatu. Terus juga ada animasi rotate twin, motion rotate namanya. Dia akan berputar. Secara otomatis tanpa perlu kita putar frame by frame-nya. Jadi kita tentukan saja putarannya ke kiri atau ke kanan atau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nanti dia akan berputar sendiri. Komputernya akan memberikan frame untuk gerakannya. Seperti itu. Lanjutannya ada masking. Masking itu adalah membuat gambar yang tidak terlihat menjadi terlihat. Masking itu kan dari asal katanya mask ya, topeng. Seperti itu. Jadi gambar yang tadinya tertutup dia akan terlihat. Seperti itu. Dan terakhir kita coba nih yang agak sedikit sulit, yaitu animasi motion guide. Motion guide itu adalah membuat gerakan sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di teknik twinning ini kita akan beberapa kali pertemuan. Nah, pertemuan kali ini saya akan bahas animasi dua dulu, yaitu motion twin dan shape twin. Seperti itu. Nah, ini sedikit yang bisa saya terangkan. Nah, untuk menambah pengen tahu kalian, saya akan coba kalian lihat ya, perhatikan apa bedanya gerakan ini. Kalian lihat apa bedanya dari gerakan ini. Ini saya sudah buat dua gerakan yang mirip ya. Nih. Kita coba play yang satu dulu ini. Nah, gerakannya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Kalau yang satu lagi, kalian lihat. Play. Nah, seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya dari gerakan tadi? Gimana? Ada yang bisa coba menjelaskan dari gerakan tadi? Kita lihat lagi yang pertama. Ini kita play. Terus yang satunya ini kita play juga. Gerakannya mirip ya, sama ya. Nah, kita lihat dari proses pembuatannya. Kita lihat dari yang pertama, ini. Kita lihat timeline-nya. Nah, ini. Ini timeline-nya. Kita lihat dia menggunakan frame by frame ini. Satu-satu gambarnya. Kita geser satu-satu. Kita geser satu-satu. Nah, kalau yang kedua, ini kita tidak geser. Saya hanya menentukan posisi awal di sini dan posisi terakhir di sini. Komputernya membuat otomatis. Ini ada garisnya ya.
Nah, ini membuat otomatis. Nah, ini yang kita pelajari hari ini adalah seperti ini. Ini namanya motion twin. Satu lagi, ini, ya, ini gerakan animasi berubah bentuk dengan menggunakan shape twin. Ya, tapi ini belum menggunakan shape twin, masih frame by frame, satu-satu. Kalau kita lihat frame by frame-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah proses perubahannya. Nah, sekarang saya mau kalian membentuk kelompok 3 orang, diskusikan perbedaan antara frame by frame dan twinning. Ya, diskusikan frame by frame dan twinning. Seperti itu. Nah, nanti kesimpulan yang kalian dapat nanti kita akan coba diskusikan lagi. Seperti itu. Nah, ini. Nah, silahkan lihat di Classroom formatnya. Bisa kalian diskusikan dengan teman-temannya apa perbedaan antara frame by frame dan twinning. Dan menurut kamu banyak mana yang digunakan antara frame by frame dan twinning? Seperti itu. Saya akan coba kasih lihat lagi. Ini ini frame by frame. Ini twinning. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah didiskusikan, kita akan coba buat gimana cara bikinnya. Seperti itu. Oke, anak-anak dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan yang mau bertanya. Lanjut, oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan coba buat bagaimana cara buatnya animasi twinning. Animasi twinning itu adalah menggunakan, kalau kita klik kanan objek, biasanya di sini ada nih twin, nih, ya, twin. Di sini motion twin. Kalau kita coba file baru, misalnya kita buat seperti ini. Nah, kita klik kanan di frame-nya. Nah, di sini ada nih motion twin atau classic twin. Biasanya gunakan classic twin. Seperti ini motion twin sederhana. Nah, kalau ini kita berikan efeknya ke dalam objek ini, nah kita tinggal tentukan gambarnya mau di mana. Kita kasih kunci. Nah, seperti ini. Ini kunci awal, ini kunci akhir gambar. Nah, dari gambar ini kita akan mau apa? Geser. Atau juga kita bisa perbesar. Nah, seperti ini kita perbesar. Nah, ini otomatis. Membuat secara otomatis. Nah, ini proses motion twin adalah seperti itu. Nah, kita akan coba buat motion shape-nya. Nah, kalau motion shape tadi yaitu perubahan bentuk, kita akan coba merubah bentuk dengan otomatis. Sama seperti tadi, klik kanan di frame-nya, kita kasih shape twin. Seperti ini kunci awal kotak,
tetapi di kunci akhir kita kasih frame kosong, kayak frame kunci yang kosong, seperti ini. Nah, kita tentukan mau bentuk apa, misalnya bentuknya jadi bulat, seperti ini. Nah, dia akan otomatis di tengahnya, buat sendiri. Nah, ini yang disebut dengan motion twin dan shape twin. Seperti itu. Nah, itu proses pembuatan animasi di Flash dengan dua twin. Seperti itu. Oke. Dari sini kalian bisa mengambil yang didiskusikan, apa saja perbedaan antara frame by frame dan twinning. Seperti itu. Gimana anak-anak? Ada yang belum paham? Bisa bertanya, silahkan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasih sebelum kesimpulan, kalian lihat dulu, ini ada contoh buatan kakak kelas kalian tahun lalu, gabungan antara frame by frame dan twin, ya. Kalian lihat ya. Nah, ini gabungan antara frame by frame dan twin. Kalian bisa lihat di bawah ini. Ini di atas ada frame by frame, tapi di bawahnya juga ada twinnya. Nah, gerakannya jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kenapa gambarnya separuh? Karena memang yang diambil itu tampilan kepalanya saja. Kalau di dalam hasilnya ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh gabungan antara frame by frame dan twinning. Seperti itu. Nah, nanti kalau kalian bisa mencoba dengan twinningnya, kalian bisa juga membuat animasi dengan seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Anak-anak? Gimana? Menurut kalian menarik dengan twinning? Oke, Pak. Oke. Menarik sekali. Sekarang hasil diskusinya kalian bisa masukkan ke dalam classroom, ya. Sekarang saya akan coba simpulkan apa saja perbedaan antara frame by frame dan twinning. Nah, nanti habis ini ada kuis sedikit, tapi esai ya. Kalian isi, nanti seperti biasa taruh di Google Classroom. Oke, kesimpulan dari animasi twinning ini adalah bahwa twinning ini kita tidak perlu membuat gambar satu persatu. Seperti itu ya. Terus apalagi? Perubahannya dilakukan oleh siapa? Anak-anak, perubahan gambarnya dilakukan oleh siapa? Oleh komputer itu sendiri atau flashnya.
seperti itu. Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari teknik animasi twinning adalah seperti itu. Berbeda dengan frame by frame yang harus digambar satu persatu, tetapi kalau twinning itu komputernya atau softwarenya yang bisa merubah atau membentuk proses gerakannya atau proses perubahannya. Seperti itu. Nah, minggu depan kalian untuk materi ini bisa kalian coba ya sendiri di rumah. Kalau ada kesulitan nanti bisa nanya saya. Dan minggu depan kita akan coba lagi dengan twinning yang lain. Karena kan masih ada 5 ya. Ini baru 2. Besok kita akan coba lagi 2. Agar nanti kalau kalian bikin gerakan animasi bisa menggunakan semua proses twinning tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum berakhir, saya kasih post test dulu, kalian kerjakan dan upload di mana? Di Google Class ya. Seperti itu. Kalian silakan ini post testnya. Sama seperti tadi, cuma silahkan kalian kerjakan. Nanti upload di Google Class. Frame memory kita lewatin. Oke. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Di mana ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham, anak-anak? Sudah? Semua? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah semua, kita tutup pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Prasojo pimpin doa. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menambah ilmu dan besok kalau kita ketemu lagi bisa menggunakan teknik yang kalian sudah pelajari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih. Saya bingung juga ini. Saya noleh ke kiri, kok waktunya si Ake gitu. Ya. Tadi itu saya sudah prediksi kalau 4 orang 50 menit, artinya saya seperti ngajar 4 SKS. Selesai tepat 10.20. Dan itu saya banget gitu. Jadi aku mulai jam 7 pasti jam 7 tet. Tadi lihat jam 7.00, aku nggak lebih sedikit itu. Selesai jam 10.20 gitu. Ini kurang setengah jam lagi. Gile, bener. Akhirnya saya komentar dengan Bu Hartati paling-paling sama Bu Dia Hartati ya. Paling-paling selesai 10.10, masih 10 menit, oke. Wah, ini harus yang lain sih, para penonton yang terhormat ini saya suruh juga, saya suruh komentar juga kali waktu supaya ini ya. Saya dulu kuliah di Jakarta orangnya juga tertib tepat waktu. Saya ngajar di Gunadarma, saya pernah ngajar di Gunadarma juga ya, tertib gitu. Jadi nggak tahu juga ini
Yang dari Jakarta ini ada yang alumni Gunadarma atau enggak ya? Nggak Biasanya lulus, Pak. ya. S2-nya Kenapa? nggak lulus. Kenapa? S2-nya belum sempat dikerjain tesisnya. Oke, paling diajar teman-temanku juga di situ. Iya. Oh, lah iya. Ya, ya nggak soal ya, nggak soal di manapun kita berada, bukan kita dari mana, tapi apa yang bisa kita lakukan. Ya toh. Jadi saya biasanya kalau ke Jakarta tuh pasti nongkrongnya di Gunadarma. Jadi saya kalau ke UI, pokoknya sebentar terus nongkrong di Gunadarma ya, ada teman-teman akrab saya ada di sana. Ya, ya, biasanya saya nongkrong gitu di sana. Kadang-kadang disuruh ikutan nguji, yang nguji sehari nguji bisa sampai 10 orang, gila pokoknya Wow. di Gunadarma itu bisa jalan seminggu loh ya. Aku 10 hari, aduh banyak banget. Ya oke lah, kalau memang intinya dari dulu saya kalau memang saya dibutuhkan oke lah, ngapain sih gitu. Udah gitu aja. Soal bayar membayar, gaji menggaji itu urusan nomor 15 lah. Ya, bagi kita itu bisa menolong orang siapapun dia gitu ya, kalau memang kita dibutuhkan itu satu yang membahagiakan bagi saya gitu. Apa sih yang nggak ada ininya sama sekali. Oke. Eh Tadi sudah disampaikan Pak Heri Purnomo, walaupun dengan yang paling akhir mestinya belajar dari yang paling depan tadi, kan, mestinya bisa lebih lebih baik ya. Ternyata waktunya masih sisa tadi. Ya, tapi, nah sekarang harusnya kira-kira posisi kurang 5 menitan lah, 5 menitan itu baru 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 selesai. Nggak apa-apa lah. Ini barangkali karena ini yang pertama, lagi-lagi ini yang pertama. Coba saya pengen dari para penonton nih, penonton Pak Eski coba. Pak Eski, ada komentar Pak Eski. Baik Pak, Pak Heri tadi untuk peer teaching-nya sudah bagus Pak, sudah baik, malah langsung dipaparkan oleh gurunya, maksudnya langsung praktek di depan seperti itu. Jadi, Demonstrasi. ya benar, jadi demonstrasi langsung. Mungkin tambahan yang tetap di awal itu tujuan pembelajarannya sama motivasi untuk siswa itu seperti apa. Jadi setelah belajar ini kira-kira siswa itu nanti seperti apa. Terus di awal itu harus dikasih motivasi biar siswa itu lebih semangat lagi gitu. Terus kemudian kalau saya lihat mungkin materinya mungkin Pak ya. Jadi pembelajaran itu masih eh, guru yang sebagai teaching center lah Pak istilahnya seperti itu. Jadi masih fokus ke gurunya gitu. Terus kemudian yang di bagian akhirnya itu mungkin diberikan kesimpulan mengenai materinya secara rinci, seperti itu, secara singkat. Ya, Oke. Jadi masih berasa teacher center gitu ya, belum siswa aktif gitu. Nah, oke lah mengajarnya bagus menurut Pak Eski Ferdian. Penonton berikutnya siapa? Penonton Bunin Jasari ya? Saya, Pak. Oke. Oh, Pak Prasojo. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Prasojo. Iya, terima kasih kesempatannya, Pak. Di sini saya mengamati beberapa hal. Pertama, tadi seperti kata Pak Eks yang sudah bilang, tujuan dan motivasi. Pertama tujuannya, Pak. Tujuannya sama seperti tadi, kita harus berpakai menggunakan bahasa siswa, ya, Pak. Jadi siswa nanti ke depannya seperti apa. Terus yang kedua, motivasinya belum ada, belum keluar, seperti itu. Terus juga di dalam pembelajarannya itu masih teaching center atau masih terfokus pada Berguru. guru ya. Nah, di sini terus selanjutnya satu hal ice breaking belum ada, Pak ya. Ice Es breaking krim belum aja lebih enak es krim Pak daripada es krim. Iya, seperti itu Pak. Nah, terus tadi juga disebutkan kata waktu ya Pak ya, masih ada banyak, masih ada punya waktu kesempatan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan Pak. Kesimpulan di sini adalah bukan gurunya Pak, yang tadi saya hampir saya jelaskan ya, punya saya awalannya. Nah sekarang
diulangin lagi kesimpulan yang harusnya siswa yang menyimpulkan. Terlibat siswa ya paling Iya, nggak siswanya terlibat. Nah, Oke. itu. Itu sesuai dengan catatan saya itu Pak, sesuai dengan catatan saya. Tapi nanti saya ngomongnya terakhir aja. Ini Iya, Pak. catatan saya. Pelibatan siswa ya, selama pembuatan. Ini Iya. perlu ya, kesimpulannya itu. Mungkin tambahan satu lagi untuk Apa? post-testnya. Banyak ya banyak. Untuk post-testnya, Pak. Untuk post-test awal ya, Pak ya. Untuk post-test awal mungkin karena ini online ya, Pak ya. Pak Heri ya. Nah, online mungkin pakai Google Form itu, jadi Pak Hari punya di draft bisa dilihat secara langsung soalnya. Jawabannya anak, jadi lebih enak. Mungkin itu aja sih Oke. dari saya. Terima kasih. Sama-sama Jakarta banyak ya. Ya, Nggak apa-apa. Kan belajar, Pak. sejak awal tadi sudah kita bilang kita saling belajar kok di sini, bukan untuk saling menjelekan. Berikutnya pengamat, siapa ini pengamatnya? Baik sih, Pak. Siapa? Pak Eksi tadi udah sampaikan. Baik sih. Terus penonton satu lagi siapa? Bu Nidya. Penontonnya Ya, siapa? Pak. Oh ya, silakan. Hmm, Bu Nidya. ya, Pak. Sejauh ini saya lihat pemaparan materi sudah sesuai dan sudah tersampaikan ke peserta didik. Terus yaitu ice breakingnya juga nggak ada, itu kekurangannya, Pak. Terus masih teaching center, masih berpusat kepada Teacher guru. Center. Ya, teacher center, Pak. Ya, masih berpusat kepada guru pembelajarannya. Jadi terus yang seperti Pak Ojo bilang tadi, tugas atau diskusi ditampakkan di Google Form, formatnya mungkin sedikitnya gitu. Pada saat proses sudah cukup lengkap penjelasannya, cuman ya pemaparannya sudah lengkap, cuman ya itu Pak, yang visualnya kadang-kadang agak monoton mendengarkan, jadi Oke. begitu. Makasih Pak. Oke. Itu aja. Pengamat satu. Oke, terima kasih Bu Nidya Sari. Sama-sama. Pengamat satu lagi siapa? Observer siapa? Observer. Pak Prasojo. Pak Prasojo. Oke, Pak Prasojo. Sama saya tadi Pak, Pak. Observer saya dengan Pak Eksi, Pak. Tadi sudah menyampaikan. Pengamat berarti yang belum tinggal penonton ini ya. Penonton satu lagi siapa? Pak Jalu satu lagi Pak. Pak Jalu apa Pak Heru? Oke, silakan komentar antara Pak Heru dan Pak Jalu. Boleh Pak? Ya. Kalau memang betul tadi masih teacher center Pak. Kalau model teacher center istimewa sekali tadi. Jadi sudah didemonstrasikan, jelas detail sekali, disimulasikan kalau mau pergerakan seperti ini. Jadi mungkin perlu ditambahkan juga di motivasi Pak. Kalau siswa ketika mempelajari materi ini nanti apa impact ke depannya. Oke. Ini itu yang bisa saya tambahkan Pak Wahyu. Oke. Kalau Pak Jalu, apa Pak Jalu? Silakan. Ya, kaji materinya tentang animasi frame ya. Ya. Kebanyakan kan anak-anak itu suka animasi, jadi mungkin bisa dicontohkan. Tadi sudah ada contoh dari kakak kelas, mungkin ditambahkan dari animasi frame yang lebih bagus atau sudah terkenal, biar mereka bisa terinspirasi seperti itu. Jadi menambahkan contoh aja sih menurut saya. Oke. Jadi untuk memotivasi dia, kasih animasi yang lebih heboh gitu ya, lebih menantang gitu, lebih bisa encourage pengetahuan dan pengalaman mereka. Oh, aku bisa bikin kayak gitu nanti gitu. Ya, kira lebih seperti itu. Ini dia lagi sibuk gitu ya, lagi berdua itu lagi bingung dia. Kiri kanan soalnya. Saya dulu Bu. Yang komentar saya dulu atau Ibu dulu? Nggak apa-apa, saya dulu aja Pak. Monggo. Ibu lagi menjelaskan. Oke. Monggo, makanya saya silakan. Ya, oke. Untuk Pak Hedi, ya.
Jadi pelaksanaan ya sebenarnya sudah berjalan lancar. Cuman memang garis besarnya memanage waktunya ya yang belum belum maksimal ya. Ini banyak waktu yang tersisa gitu ya. Oke, tadi saya lihat salam sudah, doa sudah, presensi sudah. Nah ini memotivasi anak-anak ini karena kan saya lihat materi Bapak ini nggak gampang dong. Animasi 2 dimensi itu nggak mudah kita mempelajari itu gitu. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi. Ngapain sih kita belajar animasi 2 dimensi? Mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Monggo silahkan dimotivasi di awal. Kemudian refleksi tadi sudah saya lihat Bapak sudah mencoba untuk mereview sedikit ya dengan pembelajaran yang lalu. Ya pretest belum ada, belum muncul ya tadi ya. Untuk melihat mengukur kemampuan siswa belum muncul. Terus kemudian ini untuk materi Pak, ini 1 KD itu berapa kali pertemuan? Ini biasanya 3. 3 kali KD itu pertemuan. banyak, Bu. 1 KD ini kan materinya ada 5. Ya. Ini saya ambil 2. Nah, Bapak ngambil yang mana? KD yang mana? Ini KD-nya sama. Maaf, KD-nya kan sama, cuma materinya kan ada 5. materinya yang materi yang keberapa yang diambil? Materi yang pertama. Pertama dan kedua. Oke. Materi yang pertama dan kedua. Oke. Ini mohon maaf saya bertanya, ini KD-nya tentang apa ya Pak ya? Jadi tadi saya kok agak KD-nya tentang menerapkan teknik animasi twinning 2D. Oh, sudah penerapan ya. Iya. Twinning ya. Menerapkan animasi twinning dan membuat. Karena tadi Bapak teknik sempat twinning. membahas tentang frame by frame gitu. Ya. Itu sebelumnya. Oke. Itu sebelumnya. Oke, sebelumnya berarti di KD sebelumnya ya Pak itu Pak? Iya, itu KD 2. Oh, di KD sebelumnya. Ini udah KD 3. Ini begini Pak, ya memang benar yang disampaikan sama teman-teman tadi, masih terkesan teacher center ya Pak ya, teacher center. Mungkin tadi ini masukan saja, yang lebih paham materi Pak Heri ya. Ya dalam penjelasan terkait tentang twinning tadi ya, ya mungkin mungkin lebih step by step ya, step by step. Tadi saya lihat lebih agak cepat gitu, belum tentu ini tadi siswa bisa ngikutin ya. Iya betul ya, ini harus step by step kan gitu ya. Terus berikutnya lagi, kalau sudah dijelaskan ya mungkin nanti berikutnya ya Pak ya, berikan kesempatan kepada siswa. Enak silakan dicoba, ada kesulitan di mana. Nah mungkin nanti ada siswa yang bertanya, jadi biar ada ini ya antara siswa dengan guru gitu ya. Jadi tidak seolah-olah teacher center gitu. Nah terus berikutnya lagi ya, ini post-testnya tadi juga nggak muncul ya. Terus kemudian evaluasi terkait penilaian sikap bagaimana, terus kemudian pengetahuan bagaimana juga belum terlihat. Terus berikutnya lagi ini Pak, supaya tidak rancu ini, jangan sampai terbalik. Post-test diadakan, saya ralat, post-test ada, tapi ini tadi kebalik gitu ya. Jadi simpulan itu kan terakhir, Pak. Terakhir. Jadi setelah pembelajaran selesai, untuk mengukur kemampuan siswa, kita lakukan post-test. Nah, setelah post-test baru kita melangkah ke bagian penutup. Itu Pak, ini tadi. Sudah mau simpulan setelah diberikan, balik lagi ke post-test. Nah, ini jangan Pak. Ya, jadi post-test didulukan. Jadi setelah pembelajaran selesai, kita akan memberikan post-test. Nah, ini nantinya kurang lebih seperti itu Pak. Nah terus kemudian benar, refleksi juga belum kelihatan. Refleksi yang dimaksudkan di sini Pak, kita juga memberikan ini ya kayak semacam evaluasi sedikit ke siswa. Jadi pembelajarannya ini tadi berjalan lancar atau tidak. Terima kasih Anda anak-anak
semua pembelajaran berjalan dengan lancar, memberikan sikap yang baik, aktif, dan seterusnya. Ini refleksi pembelajaran dari Bapak. Baru kemudian terkait simpulan. Nah, simpulannya yang menyimpulkan diusahakan siswa, Pak. Kalau Bapak yang menyimpulkan, Bapak nanti nggak akan tahu ini siswa tadi paham apa enggak yang sudah kita jelaskan. Jadi ya dikembalikan kepada siswa. Ya, ini tadi kita sudah belajar tentang apa yang dimengerti siswa. Jadi dipancing, ditanya siswa apa yang sudah mereka mengerti. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, sebelum doa, jangan lupa Bapak juga memberikan info kepada siswa terkait rencana tindak lanjut di berikutnya apa, Bapak mau ngajar apa. Atau rencana tindak lanjut yang dimaksudkan mungkin ada pengayaan, ada remedi, monggo silahkan. Terus di pertemuan berikutnya anak-anak mau ngapain, nah ini diberikan gambaran dari sekarang supaya nanti tidak terkesan pada saat pembelajaran, ayo kita mulai, anak-anak nggak paham sama sekali, minimal sudah baca-baca, ya, untuk memudahkan kita juga sih sebenarnya. Nah, mungkin itu masukan dari saya, Pak Heri. Matur nuwun, Pak Wahyu. Iya, Bu. Terima kasih. Ini tinggal saya ini harus banyak ya. Harus banyak. Nggak apa-apa lah. Saya harus dalang ini. Semalam suntuk. Enggak lah. Tadi satu hal yang menjelaskannya bagus lah. Saya harus akui menjelaskannya bagus. Ya. Catatan-catatan saya ini tadi. Cuma ya itu tadi pelibatan siswa sehingga terkesan menjadi teacher center. Pelibatan siswa. Jadi Bapak bisa menjelaskan, lemparkan lagi ke siswa. Balik lagi, lemparkan lagi ke siswa, balik. Jadi ada seolah-olah ada komunikasi sehingga tidak terkesan Bapak menjadi teacher center. Itu solusinya. Jadi coba ini pertama gimana? Pertama gimana misalkan buat ini? Buat jalurnya dulu, buat tracknya dulu, buat frame-nya dulu, buat apanya dulu. Oke, buat frame-nya. Masih ingat siapa yang bisa membuat frame? Tunjuk. Oke, berikutnya ini. Sampai tahapan setengah atau seperempat gitu. Ulang lagi dari depan. Ulang coba deh dari depan tadi. Siapa? Tunjuk salah satu siswanya misalkan. Masih ingat tadi? Dari sini sampai tahapan tengah itu misalkan. Apa lagi? Oke, balik lagi. Oke. Nanti 3/4, balik lagi ke setengah. Balik lagi 1 secara utuh. Ini kan. Oke, jadi go. Ya, jadi bisa Bapak jadi kesannya pasti nggak akan teacher center. Ya, jadi ada beberapa cara komunikasi. Nanti kalau Bapak nggak yakin gitu, coba cari anak yang biasanya kurang perhatian di kelas siapa kan, pasti Bapak tahu lah. Siapa yang kurang perhatian di kelas, siapa yang sangat perhatian di kelas gitu. Coba itu ditanya. Kalau dia tanya bisa, yang lain kayaknya bisa deh. Kalau yang sorry itu sih, yang paling bodoh di kelas aja bisa, biasanya yang lain bisa kan gitu biasanya kita. Kan kita tahu lah jadi gurunya itu yang paling pinter, itu yang kurang pinter, itu yang sok pinter, itu yang banyak ngomong, itu yang banyak lagunya, itu yang banyak apanya. Nah, oke, lalu bisa. Contoh-contoh tadi dimuatkan oleh Pak Jalu tadi sudah juga bagus juga. Pretest, post-test juga bisa, tujuan pembelajaran ya bisa disampaikan. Tapi ada yang menarik bagi saya tadi. Ini animasi ini pakai apa Pak softwarenya? Flash, Pak. Oh, Adobe Flash. Oh, Adobe Flash. Oh, begitu ya, bacanya Adobe Flash gitu ya. Wahai guru TIK, bacanya Adobe Flash begitu ya. Coba. Merek laptop itu apa? Asus. Iya. Ini yang kadang-kadang kacau balau. Indonesia itu kan go back to the door. Go back sodor. Asus malah bilang gitu.
Ini di apa namanya di YouTube saja saya masih orang review, wah macam-macam. Tapi ngomongnya masih osas asus. Ini apa sih ini? Coba pisahkan. Esas. Itu tuh esas bacanya, bukan asus. Seperti kita. Esas. Bukan asus, apalagi asus. Oppo ini. Terus Adobe apa? Adobe. Bukan Adobe. Wahai para guru yang budiman dan baik hati, tolong diperbaiki itu. Jangan turunkan kesalahan itu pada anak didik kita. Jangan turunkan kesalahan itu pada anak didik kita. Ya. Adobe, bukan Adobe. Ya, dipisah saya Adobe. Dengan itu kita bisa mengerjakan apa maksudnya software itu? Bukan Adobe. SAS itu seperti kita lah, itu teman kita lah gitu. Sebaik kita lah itu. Ya. Jadi banyak hal yang kita itu pakai Google, pakai Yahoo. Apa sih kok ada Yahoo? Kenapa sih? Jadi ada teman-teman dosen gitu kalau saya bilang Yahoo gitu langsung tertawa dia. Lalu bilangnya, ya yang bener sampean Pak gitu, yang bener saya katanya. Tapi udah terlanjur salah ini. Iyalah, tapi kita guru, kita nggak boleh turun-turunkan yang seperti itu. Nah ini yang ada beberapa hal yang VGA card-nya rusak itu sehingga gambarnya tidak muncul kan. VGA card. Halo, hari gini masih ngomong VGA. Ya udah ada PGA, ada XGA, ada itu ngomong kan graphic card atau video card, bukan VGA. Ya kan saya sudah sering ngomong ya. Minta ini dong, saya haus nih, minta aqua. Dikasih klub ya diminum, dikasih apa Danone ya diminum. Aqua, halo aqua. Nah kan aneh gitu loh, kan itu air mineral gitu kan. Nah ini kita itu ya ngomong kayak begitu. Minta odol dong. Mau gosok gigi ini, odol. Odol itu merek. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu belum lahir itu sudah ada namanya odol itu, tapi beberapa orang masih menyebutnya odol. Nah, ini yang sering kali di Indonesia itu banyak hal yang kayak begitu gitu. Kayak begitu. Jadi disebut itu pasti mereknya. Ini kita nggak bisa mandi nih. Kenapa? Sanyonya mati. What? Sanyonya mati. Padahal mereknya Gold Star, mereknya Pedrolo, mereknya Shimizu. Tapi tetap aja disebut sanyo. Nah, kan konyol banget kan. Sanyo aja sekarang nggak tahu masih hidup atau masih udah mati. Merek itu. Karena di Jepangnya kan sudah sebagian besar sudah beberapa divisi sudah bangkrut ya. Ya pompa air. Nah, ini kan kalau di daerah itu Honda, itu sepeda motor itu Honda. Naik apa kesini tadi? Naik Honda gitu. Naik Honda, padahal yang dinaikin Yamaha, apalagi yang dinaikin Vespa, itu tetap aja bilang Honda. Ya. Kalau di daerah timur, di daerah Jawa Timur, daerah Tapal Kuda itu karena bus yang paling banyak itu Akas. Jadi kalau naik bus dia naik Akas. Busnya apapun namanya tetap naik Akas sebutnya. Ya seperti Jakarta dulu kalau saya pasti di Jakarta. Naik apa tadi? Naik Maesari Bakti, ngeteng naik Maesari Bakti. Nggak tahu Maesari Bakti atau Damri atau PPD atau apa gitu. Tapi naik Kopaja gitu ya. Kalau naik Kopaja zaman saya kuliah sih masih naik Kopaja ya. Naik Kopaja padahal nggak tahu isinya bukan Kopaja ya. Jadi kalau saya dari Pasar Minggu ke Pondok Cina atau ke Stasiun Gober gitu ya. Bentar, saya telepon dulu. Halo, sebentar ya, Papa lagi ngajar. Halo. Lagi ngajar, ke Mama aja, dengan Mama. Ya, bentar.
Biasalah. Ya, anak saya cewek biasa kalau ini mesti ngomongnya ke saya gitu. Anak saya dua-duanya cewek, satu di Jakarta kebetulan ini. Si nelpon apa-apa cerita ke bapaknya, maunya apa aja lah, mau pindah kerja lah, mau punya teman deket lah, punya apalah, ceritanya ke bapaknya, enggak cerita ke ibunya enggak, kadang-kadang ke mamahnya enggak. Jadi biasanya yang di WA bapaknya, Pak aku gini 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 gini. Baru nanti saya yang cerita ke mamahnya gitu. Ya dari kecil memang sangat dekat dengan saya. Jadi kemarin ya minggu yang lalu dia pulang gitu kan. Pulang ya tiduran ya tidur dengan saya duduk ngobrol seharian dengan saya gitu di kamar gitu kan. Saya susah bangun ya, alhamdulillah hari ini saya bisa bangun ya. Biasanya tiduran ini dia duduk di dekat saya sehari-hari cuma gitu aja ngobrol ya. Itu masih mending ya. Kalau lagi SMP lagi SMA lebih konyol lagi. Papa belum mandi nih, papa mandi dulu ya, pakai celana pendek ya. Saya dimandiin ya, percaya nggak? Jadi saya di kamar mandi dengan saya duduk di kursi, udah dia ambil shower, ambil ini, saya dimandiin gitu, saya dikeramasin, udah saya diem aja sambil senyum-senyum aja, melihat pada anak saya cewek itu dua-duanya. Ya sudah begitu. Kecil lebih ekstrim lagi. Saya ke kamar mandi, saya ngapain? Ya ikut. Pokoknya papa mandi, aku ikut mandi. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa dipisah itu. Nah, gede ya sudah gini. Bahkan anak saya yang satunya lagi sudah menikah itu ya kalau duduk pun masih duduk di pangkuan bapaknya ini masih. Jadi papa aku duduk pak, jejer. Bukan jejer tapi duduk di pangkuan saya. Jadi ya, anak sudah punya anak, saya sudah punya cucu ya. Masih duduk di bapaknya seperti itu. Ya udahlah, ya namanya bagaimanapun juga anak saya gitu ya, pantas atau nggak pantas ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu sedekat itu anak-anak itu dengan saya. Sehingga kalau ada apa-apa bukan ngomong ke mamahnya nih, baru saat ini saya suruh telepon ke ibunya, sekarang telepon dengan mamahnya itu di depan. Ya saya bilang ngajar. Wah diskusinya panjang ngapa-ngapain yang diiniin bapaknya dulu gitu, bukan mamahnya. Hal-hal yang kadang-kadang mestinya yang diomongin itu mamahnya gitu, enggak, yang diomongin justru saya dulu gitu. Kalau saya bilang kamu mestinya cerita ke mamah yang kayak gini, oh iya nanti aku cerita ke mamah, baru telepon mamahnya. Ya nggak tahu lah ya, anak punya ini sendiri-sendiri, punya kedekatan sendiri-sendiri dari kecil lah, sejak dia belum bisa ngomong gitu, tahu saya datang pulang, saya masih kuliah di Jakarta saat itu, bolak-balik Bandung Jakarta begitu mesti nangis dia. Seperti itu. Sampai terbawa dewasa ya, anak saya di Jakarta di PLN, tadinya di Insinyur AS di Gambir, kemudian pindah Jakarta Utara, pindah di Jakarta Barat, sekarang hari ini tuh pindah Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur. Ya, nah, muter aja bolak-balik ya. Ya untung dapatnya di Jakarta bukan di daerah. Kalau di daerah dia nggak tahu lah, larinya kemana-mana ya. Ya, kemudian Jakarta itu kan kayak provinsi, jadi paling-paling timur pindah pusat, utara, timur, barat, selatan, ya cuma gitu aja pindah-pindahnya. Ya, tapi kalau katakan di Jawa Timur gitu ya, bisa di Madura, bisa di daerah Banyuwangi, bisa di daerah Pacitan, bisa pokoknya seluruh area Jawa Timur. Untungnya wilayah Jakarta kan sempit ya, ya gitu-gitu aja. Timur, utara, barat, selatan itu seberapa sih luasnya dibandingkan satu provinsi? Katakan Jawa Barat gitu aja. Atau kadang di Jawa Timur atau di Jawa Tengah atau di Sumatera gitu kan, Sumatera Utara gitu atau di Aceh gitu atau di Riau, bisa di Bali, Riau daratan, bisa juga Riau kepulauan, pindah-pindahnya kan bisa begitu. Apalagi di Maluku gitu, Maluku Utara, Maluku Selatan, udah ya sudahlah. Ya punya kesibukan sendiri-sendiri. Kembali ke itu tadi ya, di informatika itu memang punya hal-hal yang unik ya, keunikan sendiri-sendiri yang dimana di masyarakat itu kita sering salah nyebut ya CPU, ya, kita nyebut CPU kan
CPU itu loh prosesor. Kita tahu lah CPU itu prosesor. Tapi kotak, kenapa sih kotak yang isinya motherboard, yang isinya power supply, yang isinya ya ini PC ya, saya ngomong PC. Itu kan mesti disebut itu CPU-nya dipindah. CPU-nya dipindah ya buka aja, ambil aja prosesornya, dicongkel gitu, udah lepas, ya udah kan. Dipindah kemana Pak? Enggak salah. Enggak, yang dipindah sekotaknya itu kan. Ngomongnya satu kotak itu disebut CPU gitu. Ini kan yang nggak tahu tadinya siapa yang bikin gara-gara kayak begitu, tapi janganlah sampai kita guru pun ikut ya membuat runyam. Ya. Sama, saya di elektro juga begitu. Saya dulu elektro ya. Jadi kalau saya bilang motor listrik gitu, kalau saya beli segala sesuatu tentang motor listrik, saya datang ke toko elektro gitu, mau beli motor listrik sekian HP gitu, entah setengah HP, 1, 3/4 atau 2 HP dan seterusnya, dia mesti bingung. Dinamo Pak ya, dinamo Pak ya. Nah, nggak tahu motor listrik itu nggak tahu. Itu bahasa akademik gitu, tapi bahasa perdagangan itu ya memang begitu, faktanya juga begitu. Anak-anak saya pun, yang anak saya kebetulan yang satu itu apoteker, yang satu teknik industri yang di PLN itu sama saja. Jadi kalau beli segala sesuatu, istilah-istilah dia di lab atau di kimia gitu, di apotek, terus kemudian ke tukang jualan di industri-industri kimia gitu, mesti menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karenanya mohon diberikan pemahaman pada mereka juga kalau terkait dengan informatika, guru tolong memberikan istilah-istilah yang benar, gitu ya, yang benar. Oke, ada komentar Bapak Ibu? Anak kita ini pair teaching berapa kali? 1 kali Pak. Persiapan untuk PPG. Pompe Pak. Pak. UP dulu. 1, 2, 3 ya. Ya? Untuk persiapan PPL 1, 2, 3 nanti Pak. Oh iya. PPL-nya kan 1, 2, 3 toh PPL-nya. Iya. Kapan itu? Sekitar tanggal 20 kalau nggak salah Pak. 20 Oktober sampai November ya. Tapi ini semua yang di room ini semua sudah dapat sekolahan ya, pasti ya. Saya tanyakan sekali lagi. Oke. Terus KD-nya sudah dibuat ya, KD-nya sudah tahu ya apa yang harus diajarkan ya. Nah, RPP-nya sudah mulai disiapkan ya untuk itu. Nanti kalau kita KPL langsung begitu, langsung pasti akan ditanya. Oke, Bapak Ibu, tepat jam 10.23 ya jam saya. Jadi sudah lebih kan, sudah lebih 3 menit gitu. Sudah bagus lah. Pada akhirnya tepat juga waktu yang kita pergunakan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Hartati, Pak Jalu, Pak Heri Purwanto, Pak Prasojo, Pak Ekski, Pak Heru Wahyu Permadi, dan Bu Nintiasari atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga ini memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran bagi kita semua, tidak hanya Bapak Ibu, tapi juga saya dengan Bu Dia. Pasti akan mendapatkan sesuatu. Ilmu itu kalau diterapkan pasti kita dapat balikannya banyak, gitu ya. Bukan habis, beda dengan uang gitu, kalau dibelanjakan akan habis. Jadi makin banyak saya ketemu dengan Bapak Ibu, makin banyak pula artinya saya belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu. Terima kasih Wahyu. Dia, makasih. Terima kasih. Ya Bu, monggo lanjut. Bapak Ibu kayaknya banyak yang harus kita omongkan nih setelah saya lihat dari teaching tadi ya. Karena saya berharap dengan sangat yang kita pikirkan itu nanti penilaian itu bukan dari kami. Nanti Bapak guru pamong, dosen beda. Kalau Bapak Ibu nanti tidak runtut, saya khawatirnya nanti penilaiannya nggak maksimal gitu ya.
Dan ini benar-benar harus disiapkan Bapak Ibu, jangan sampai untuk di PPL 1, 2, 3 seperti ini ya. Nah ini harus ada ini lagi. Monggo kalau mau ketemuan lagi boleh untuk persiapan PPL. Mungkin gitu ya. Iya, Bapak Ibu. Ibu. Saya tak bergeser ke sebelah ini. Ya. Bu, ya, terima kasih Bu Tia, terima kasih. Oke. Ya.